Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa dan penuh sukacita tentunya. Amin saudara. Baiklah saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dia mengalami perjumpaan dan dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia rasakan di dalam kehidupannya, sehingga dia semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Kasihnya yang begitu tulus yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga dia merasakan bahwa sukacita dan kedamaian ada bersama dengan dia. Tuhan selalu melindungi dia senantiasa. Amin saudara. Baiklah, mari kita saksikan kesaksiannya berikut ini. Shalom, nama saya Nanda. Di sini saya akan menceritakan kesaksian saya mengenai kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya kedua dari 4 bersaudara. Saya dibesarkan di keluarga Muslim. Semua keluarga besar Muslim. Saya belajar agama dari keluarga saya, semua tidak banyak saat itu, hingga saya memutuskan untuk masuk pesantren. Karena suatu hal, saya masuk pesantren dan dari asal saat itu untuk mensupport sekolah saya. Dan orang tua saya mengizinkan hal tersebut karena mereka percaya bahwa saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan didikan agama. Ketika saya di pesantren, saya belajar banyak hal. Saya belajar tentang agama, saya belajar tentang Al-Quran, saya belajar tentang termasuk dalam Islam, lebih banyak lagi. Namun, ketika saya mengerti segalanya, saya tidak menemukan kedamaian yang saya cari saat itu. Hingga ini saya lulus dari pesantren, saya mulai mencari diri saya saat itu. Hingga suatu penyembuhan dengan Tuhan, saya mengalami sebuah mimpi saudara. Saya mengalami sebuah mimpi. Saya Tuhan mimpi bahwa saya mati, dan saya dihadapkan dengan neraka atau surga. Lalu saudara Tuhan langkahkan hatimu. Saya berpikir bahwa saya pasti langsung neraka tempat saya. Kalau saya melangkahkan kaki saya ke neraka. Namun ketika saya melangkahkan kaki saya ke neraka, Tuhan ubah neraka itu dengan surga, menjadikan jalan yang penuh api itu dengan jalan yang putih, bersih. Sungguh tidak pernah terbayangkan dalam kepala saya sama sekali akan mimpi tersebut. Setelah mimpi tersebut, saya mulai searching sendiri, saya mulai mencari-cari sendiri. Waktu itu saya mencari tentang apa sebenarnya arti dari mimpi saya waktu itu. Saya mulai mencari, dan saya bertemu dengan sebuah website Kristen yang saat itu banyak menceritakan tentang kesaksiannya sama Tuhan. Membayangkan ceritanya tentang pertemuannya sama Tuhan, kemudian reaksi keluarganya. Saya mulai membaca banyak sekali cerita waktu itu. Yang membuat saya sangat hati. Nah, ketika saya bekerja, saya bertemu dengan seorang rekan kerja saya yang beliau ini Katolik dan backgroundnya sama seperti saya. Beliau juga backgroundnya dari keluarga Muslim. Beliau juga mengalami hal yang sama, dan beliau ini lebih luar biasa daripada saya. Beliau ini bermimpi juga. Beliau ini bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya beliau merasa yakin dan percaya dengan Tuhannya. Hingga beliau ini menceritakan hal tersebut pada keluarganya. Namun respon keluarga saat itu tidak begitu baik sekali. Beliau ini diusir dari keluarganya. Hingga beliau akhirnya bekerja di luar kota dan bertemu dengan saya. Singkat cerita, itu kami berjanji untuk bertemu, pergi ke gereja bersama. Namun karena suatu hal, waktu beliau sedang ada konflik dengan keluarganya lagi, hingga pada akhirnya beliau ini memutuskan untuk resign. Nah, beliau resign, saya mulai mencari-cari sendiri gitu. Namun tidak begitu bertemu dengan jawaban yang saya cari saat itu, karena saya belajar sendiri. Ketika saya tidak mengerti, saya menganalisa sendiri saat itu. Ya, saya memutuskan tulisan dari pekerjaan saya karena satu hal saat itu.
Setelah saya resign, saya memutuskan bekerja di tempat yang baru, dan ketika saya bekerja di tempat yang baru, saya bertemu dengan seorang ateis. Dan di suatu malam kami berbincang, dan beliau ini bertanya kepada saya, agamamu apa? Saya berkata, agama saya Islam, tapi saya percaya Tuhan Yesus. Itu jawaban saya. Lalu beliau ini bertanya, kamu pernah bertemu sama Tuhan? Saya terdiam. Belum pernah bertemu sama Tuhan. Saya belum pernah bertemu sama Tuhan. Saya tidak tahu harus menjawab bagaimana gitu ya. Kemudian beliau ini bertanya lagi, kamu pernah mendengar suara Tuhan? Saya berpikir, bagaimana mendengar suara Tuhan gitu kan. Lalu beliau mengatakan lagi, kalau kamu tidak pernah bertemu sama Tuhan, kamu belum pernah mendengar suara Tuhan. Lalu bagaimana kamu bisa percaya sama Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Lalu kenapa kamu harus percaya? Gak ada Tuhan, mana Tuhan? Saya hidup seperti ini, sukses sekarang, gak ada Tuhan. Saya terus bertanya-tanya setelah perbincangan itu. Saya bertanya-tanya, saya mencoba untuk mencari sendiri. Saya mencoba untuk searching sendiri, belajar sendiri. Namun saya tidak menemukan jawabannya. Hingga saat itu saya memutuskan jadi ateis juga. Saya memutuskan untuk jadi ateis. Saya memutuskan untuk tidak beriman lagi karena saya tidak menemukan jawaban saya saat itu. Namun di suatu ketika saya mulai menjadi ateis, hidup saya jadi berantakan. Jadi amburadul saudara kayak. Semuanya jadi tidak terarah. Saya tidak tahu jalan saya itu mau kemana gitu kan. Saya mulai jatuh dalam dosa, jatuh dalam dunia yang gelap, sungguh parah. Hingga parahnya saya menilai bahwa diri saya tidak bernilai lagi saat itu. Saya terpikirkan hal yang saya tak pernah terpikirkan. Saya jadi ateis waktu itu, saya berpikir, ketika manusia punya Tuhan, jatuh dalam dosa, dia punya permasalahan, dia bisa berdoa. Lalu ketika saya ateis, saya mau berdoa kemana? Saya mau berdoa kepada siapa? Terus jadi pertanyaan dalam diri saya. Saya terus bertanya-tanya, dan saya tak mengerti jawabannya gimana. Ketika saya bekerja waktu itu, saya tinggal di keluarga Katolik, di lingkungan yang mostly Kristen Protestan Katolik. Saya belajar banyak hal, dan saat itu saya bertanya kepada atasan saya tentang beberapa hal dalam Kristen, seperti apa sih bedanya Tuhan Yesus sama Maria, apa sih perbedaan Kristen dan juga Katolik, apa sih perbedaan ini dan ini, apa sih artinya ini. Saya terus bertanya saat itu. Saya merasa itu adalah kesempatan saya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Hingga karena di rumahnya atasan saya ini, saya sempat tinggal di sana. Di rumah atasan saya ini terdapat salib Tuhan Yesus. Setiap malam saya selalu duduk di tangga menatap salib Tuhan Yesus. Minum, saya termenung, selalu ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, saya hari ini seperti ini Tuhan. Hari ini saya melalui ini Tuhan. Hari ini saya seperti ini Tuhan. Terus saya lakukan tanpa arah mau bagaimana. Hingga saya menghadapi satu problem yang cukup sulit waktu itu saudara. Saya menghadapi problem pekerjaan bersamaan dengan problem keluarga yang membuat saya cukup depresi waktu itu. Setiap malamnya saya selalu nangis. Setiap malam saya selalu termenung. Saya dipertemukan dengan lagu waktu Tuhan saat itu. Sudah pasti tahu lah ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setiap kali mendengarnya saya selalu menangis saudara. Saya selalu berharap seperti itu. Seketika keateisan saya itu hilang gitu. Saya mulai percaya lagi. Saya mulai merasakan Tuhan lebih dalam lagi. Saya mulai merasa di sini Tuhan. Saya mulai percaya.
kalau waktu Tuhan itu pasti ada, dan apa yang saya lakukan hari ini seberat apapun itu, ada kalanya Tuhan akan menolong saya saat itu. Saya terus percaya dan saya terus yakin hingga saya mengambil keputusan yang cukup berat. Saya melepaskan pekerjaan saya dan saya memutuskan untuk resign. Setelah resign, saya pulang ke rumah orang tua saya. Tadi itu saya tinggal bersama ayah dan dua kakak saya. Kami berdua tinggal di sebuah rumah. Saat itu saya berstatus pengangguran, saudara. Saya tidak punya banyak hal yang bisa dilakukan, sehingga saat itu maksudnya saya ngelamun. Kadang-kadang saya pakai untuk penyembahan, menggunakan pulang gereja. Hingga suatu hari saya dipertemukan dengan seseorang. Teman saya ini berasal dari US. Saya dipertemukan dengan orang ini. Saya ngobrol dengan orang ini. Ya, orang ini itu Kristen. Ya saya mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh teman saya yang ateis kepada orang ini. Saya bertanya kepada rekan saya ini, kamu percaya Tuhan? Ya, aku percaya. Kamu pernah bertemu sama Tuhan? Kamu jawab, ya. Setiap hari, every day when I close my eyes and I pray, I always see my God. Setiap hari, setiap kali saya berdoa, saya menutup mata, saya selalu melihat Tuhan saya. Dia bertanya lagi, kamu pernah mendengar suara Tuhan? Lalu dia menjawab, ya. Setiap kali saya meminta penyertaan Tuhan dalam hidup saya, Tuhan selalu menjawabnya. Dalam hati saya, Tuhan selalu menjawabnya. Saat itu saya merasa, orang ini kenapa sangat yakin? Orang ini mengenalkan saya dengan kasih Tuhan di dalam hati, yang menciptakan keberanian lebih dalam hati saya, yang akhirnya membuat saya berani untuk mulai ibadah. Yang saat itu ibadah online, saudara. Saya mulai ibadah online saat itu melalui YouTube. Lalu saya mulai dipertemukan dengan salah satu hotline gereja di kota saya. Saya mulai menghubungi hotline gereja ini. Saya mulai mempertanyakan beberapa pertanyaan yang ada dalam kepala saya. Hingga saya dihubungkan dengan seorang teman dari gereja di daerah saya. Saya mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu terhadapnya. Seperti bedanya Tuhan itu sama Bapa itu apa? Bedanya Paskah sama Natal itu apa? Terus kenapa sih kalau misalnya orang Kristen berdoa itu kayak sukacita banget gitu kan, damai banget, ada yang nangis gitu kan? Kenapa gitu kan? Dan dengan sabar teman saya ini menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saya, hingga teman saya ini mengajak saya ke gereja di kota saya saat itu. Dengan penuh pertimbangan saya berpikir ke gereja. Saat itu saya mengiyakan. Dengan penuh kerinduan dengan Tuhan, saya ingin bertemu Tuhan lebih lagi, saya ingin mengalami Tuhan lebih lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke gereja bersama dengan teman saya saat itu. Dia membawa saya ke gerejanya. Saya diperkenalkan lebih lagi. Dan saat itu ketika saya berdoa, saya melihat tangan Tuhan mencoba untuk mengangkat saya, namun lepas gagal. Saya merasa dosa saya terlalu banyak Tuhan. Pertanyaan itu terus terpikirkan dalam kepala saya hingga ibadahnya selesai. Lalu saya duduk bersama dengan teman saya. Lalu beliau ini mendoakan saya. Lalu berkata dalam doanya, Tuhan izinkan Nanda untuk membuka hatinya lebih lagi. Izinkan Nanda untuk mengenalmu lebih lagi. Biarkan dia tumbuh dalam diri lebih lagi. Dan beliau ini memberikan saya sebuah Alkitab. Ketika saya pulang, saya begitu senang, begitu sukacita ketika saya mendapatkan sebuah Alkitab. Dan sejak lama saya ingin membuka Alkitab, namun saya tidak memilikinya, dan saat itu saya masih ragu.
Akhirnya saya punya sebuah Alkitab, saya buka Kejadian 1. Saya masih tidak mengerti saat itu, hingga karena beberapa pernyataan sedikit bertentangan dengan agama saya sebelumnya, saya mengalami sakit. Selama 3 hari 3 malam saya demam saat itu. Dengan segala pertanyaan dalam hati saya, hingga akhirnya saya dipertemukan dengan sebuah ayat yang begitu membangun diri saya saat itu. Di Yohanes 6 pasal 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tapi saya berpikir, barang siapa datang kepada Yesus, dia tidak akan lapar lagi, dan dia tidak akan haus lagi. Saya mulai terbangun saat itu. Saya mulai terbangun, saya mulai percaya kepada Tuhan. Saya mulai mencari Tuhan lebih lagi. Saya mulai mengenal Tuhan lebih lagi. Saya mulai ibadah lebih rajin lagi. Saya mulai worship lebih lagi. Hingga saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lagi. Ketika saya bekerja di tempat kerja yang baru, saya menghadapi sebuah pertentangan batin saudara. Saat itu momennya dekat sekali dengan bulan puasa, dimana harusnya teman-teman saya puasa. Kalau tempat kerja saya ini 99% dari karyawannya adalah muslim, jadi muslim mereka puasa. Saya menghadapi pertentangan batin saat itu. Saya bingung apakah saya harus menceritakan kondisi saya kepada teman-teman saya, dan akankah mereka akan mengerti, atau saya akan berpura-pura puasa gitu kan. Namun saat itu saya berpikir, saya tidak mau membohongi diri saya sendiri. Tidaklah salah ketika saya jadi pengikut Yesus. Akhirnya saya memberanikan diri untuk saya bicara dengan atasan saya. Saya berbicara dengan atasan saya menceritakan pengalaman saya menceritakan segala momen-momen yang saya alami bersama Tuhan, hingga akhirnya saya memutuskan untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, atasan saya ini mengerti kondisi saya dan beliau mensupport kondisi saya saat itu. Namun beberapa hari ketika akhirnya bulan puasa itu dimulai dan teman-teman saya tahu bahwa saya tidak berpuasa dikarenakan saya akhirnya memutuskan untuk ikut Yesus, ada sejuta pertanyaan yang terpikirkan oleh mereka yang dilontarkan kepada saya. Beberapa positif, beberapa negatif. Mostly mencemooh saya, mostly menyakitkan. Namun saat itu saya percaya bahwa saya tidak melakukan hal yang salah dalam jadi pengikut Yesus. Saat itu saya merasa sangat-sangat sakit, sakit bukan bahwa mereka bertindak, tapi bagaimana mereka menyampaikannya kepada saya itu sungguh menyakitkan saat itu. Saya berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya lakukan saat ini, tidaklah salah Tuhan. Karena yang aku percaya, Engkau akan menguatkan aku, Engkau akan membantuku, Engkau akan menolongku. Saat itu akhirnya saya berusaha untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi ketika teman-teman saya berpuasa, saya menyiapkan menu berbuka puasa untuk mereka. Ketika mereka berbuka, saya bekerja sendirian. Saya bisa sendirian. Hingga akhirnya hati mereka mulai terbuka dan mereka mulai mengerti keadaan saya. Bahkan hubungan pertemanan saya dengan rekan kerja saya yang sebelumnya tidak harmonis jadi lebih harmonis. Tuhan indahkan semuanya pada waktunya. Di tempat kerja saya waktu itu, saya dipertemukan dengan teman-teman kerja saya yang beliau ini Kristen, dan saya cerita beliau ini membawa saya ke gerejanya saat itu, salah satu gereja di Surabaya. Sempat terpikirkan apa bedanya gereja saya dengan gereja dia. Saya merasa bahwa saya harus ikut orang ini.
tidak tahu bagaimana hati saya menguasai kepada gerejanya, hingga saya memutuskan untuk ikut ke dalam gerejanya. Dan saat itu di dalam gerejanya sedang terjadi penggelapan. Saat itu saya masih belum mengerti tentang penggelapan, saya belum mengerti harus bagaimana. Namun saya ingat seorang teman saya dari gereja itu berkata, ikuti aja apa kata Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kamu. Saya begitu larut saat itu, begitu larut dengan emosi. Saya menangis sejadi-jadinya tiap kali orang mendoakan saya, merangkul saya menangis. Benar-benar saya merasakan hati saya saat itu dituntun oleh Tuhan. Saya merasakan Tuhan lebih dalam lagi. Dan kembali ketika saya berdoa, saya melihat Tuhan mencoba mengangkat saya, namun gagal, saudara. Katanya itu selalu terngiang-ngiang dalam kepala saya. Hingga seminggu setelah ini ada ibadah NFC. Saya ikut di dalamnya. Ibadah NFC pertama saya masih belum mengerti. Karena satu saya masih berpikir ya, ibadahnya Kristen bukannya hari Minggu aja ya. Sekarang bukan hari Minggu, masih ibadah. Saya mencoba untuk ikut, masih belum mengerti, masih belajar saat itu. Ibadah ini lebih panjang, 4 jam, sudah 4 jam. Saya ikut, saya mulai belajar. Di hari ketiga, saya benar-benar larut. Saya benar-benar larut dalam ibadah saat itu. Ketika diurapi lagi, ketika didoakan, sebenarnya masalah tubuh saya lemah saat itu. Saya jatuh, kemudian saya melihat Tuhan lagi. Saat itu saya melihat Tuhan turun, dan Tuhan sentuh kepala saya. Saya menangis sejadi-jadinya saat itu. Bukan karena takut, bukan karena apa. Saya merasa terharu saat itu. Saya masih manusia berdosa. Tapi Tuhan datang ke hidup saya dengan cara yang begitu luar biasa. Tuhan hadir dalam hidup saya, dan Tuhan sentuh hati saya. Setelah dari situ, saya ngobrol dengan salah satu gembala gereja saya. Saya mulai bertanya tentang arti-arti perjumpaan saya dengan Tuhan ketika saya ada di gereja. Kemudian Bapak gereja ini, Bapak ini menjawab pertanyaan saya. Menceritakan bahwa masih ada hal yang mengingat saya saat itu, yang membuat saya masih sulit diangkat oleh Tuhan. Saya mulai berpikir, hal apa? Lalu mulai menjelaskan tentang konsep bahwa dalam Kristen percaya bahwa ketika manusia lahir, manusia itu sudah berdosa. Dosa dari keluarga, dosa dari orang tua. Saya mulai berpikir bahwa karena konsep di agama saya sebelumnya itu tidak demikian. Jadi saat itu dia mengatakan, untuk saya bertanya, lalu bagaimana cara menghapus dosa-dosanya kalau sudah lahir sudah berdosa? Dia menjawab, dengan baptis. Baptis. Saat itu saya masih ragu untuk baptis, saudara. Saya masih terpikirkan oleh apa yang terjadi dengan keluarga saya ketika saya dengan musim baptis. Bagaimana reaksi teman-teman saya, bagaimana reaksi orang-orang di sekitar saya, bagaimana kalau mereka membenci saya. Namun Tuhan menjawab segala pertanyaan saya saat itu. Seminggu setelahnya saya mendapatkan sebuah
mimpi yang luar biasa. Saat itu saya bermimpi, saya berada di sebuah ruangan. Saya duduk di sebuah ruangan. Ada 7 orang, tinggi besar. Mereka menatap saya. Masing-masing dari mereka membawa cambuk, membawa pisau, membawa celurit, semua senjata-senjata yang mampu menyakiti saya. Dan saya hanya duduk dengan tangan kosong. Saya tidak punya apapun. Saya mulai berpikir, tampang-tampang orang ini terlihat marah. Apakah saya melakukan hal yang salah? Saya diam. Saya mulai melipat tangan saya. Saya mulai berdoa saat itu. Saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa salah saya. Saya tidak tahu apa dosa yang saya buat hingga membuat mereka semua marah terhadap saya. Ini adalah sebuah mimpi, namun saya begitu larut dalam mimpi saya. Emosi saya begitu larut dalam mimpi ini. Saya terus berdoa dan berkata, Tuhan, ketika Engkau melakukan cobaan ini, Tuhan, aku percaya Engkau akan menolongku, Tuhan. Engkau akan menyelamatkan aku dari semua ini, Tuhan. Saat itu saya hanya laku-laku penyembahan hingga tiba-tiba saya merasa bahwa kursi saya mulai terangkat sudah. Kursi saya mulai terangkat pelan-pelan. Saya terus berdoa, saya terus menyanyikan lagu-lagu penyembahan hingga saya sadari bahwa saya sudah mencapai atap dari gedung itu. Dan ketika saya mencapai atapnya, Tuhan runtuhkan gedung itu, Tuhan. Tuhan runtuhkan dan menimpa mereka semua yang hendak menyakiti saya. Perlahan saya turun, kemudian saya berdiri di atas puing-puing gedung itu. Saya masih tidak mengerti ketika saya bangun, mimpi ini terus berputar di depan saya. Artinya, kenapa saya mengalami mimpi seperti ini? Saya mencoba untuk sharing dengan salah satu gembala gereja saya. Saya bercerita dengan pengalaman saya. Kemudian beliau mengatakan, mungkin ini adalah pesan dari Tuhan. Siapkan Anda untuk menerima salibnya Tuhan. Siapkan Anda untuk menghadapi salibnya Tuhan. Saya juga berpikir bahwa salib, apakah saya akan disalib seperti Tuhan Yesus? Saya tidak mengerti, saudara. Saya masih belum mengerti saat itu. Lalu ketika ibadah, saya bertemu dengan ibu gembala ini. Kemudian beliau menjelaskan kepada saya tentang konsep salib yang sebenarnya, tentang konsep salib yang harus dipikul yang sebenarnya. Saya bercerita bahwa hari-hari itu saya terpikirkan tentang reaksi keluarga saya, tentang reaksi teman-teman saya ketika nanti saya dibaptis. Beliau mengatakan, siapkah kamu menerima salib ini? Menerima setiap cemooh orang. Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama ketika Tuhan Yesus mengajarkan kekristenan, mengajarkan jadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus juga menghadapi cemoohan, Tuhan Yesus juga disakiti, bahkan disalib, lebih sakit. Siapkah kamu menerima salib yang sama? Saya berpikir saat itu. Kemudian saya teringat dengan pertemuan saya dengan Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya itu tidak setengah-setengah. Ada berjuta-juta manusia di bumi ini, namun Tuhan memilih saya. Itu saya yakin dan saya percaya pasti dengan alasan, bukan tanpa alasan. Setelah perjumpaan saya dengan ibu rohani tersebut, saya yakin dan percaya hingga akhirnya saya menyampaikan bahwa saya mau dibaptis. Saya mau dibaptis dan saya mau menjadi pengikut Kristus. Setelah itu saya diberi 2 pilihan, dibaptis di bulan Agustus yang lebih dekat dan sudah pasti, atau dibaptis di bulan selanjutnya, September atau Oktober, namun masih belum pasti. Dengan tegas saya menjawab, saya mau yang pasti.
saya mulai cepat karena saya ingin mengalami Tuhan lebih lagi. Akhirnya saya mendapatkan jadwal baptis di bulan Agustus, dan dengan penuh keberanian, akhirnya saya mulai bercerita kepada keluarga saya. Ketika pertama kali keluarga saya mendengar cerita saya, mereka mulai bertanya-tanya. Mereka terkejut dengan pernyataan saya. Tak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa Nanda dan keluarga mereka akan memeluk agama Kristen, akan menjadi pengikut Kristus. Tidak pernah terpikir akal saya. Pertanyaan yang pertama kali mereka lontarkan adalah, "Kamu dipengaruhi siapa?" Saya terkejut, saudara. Saya bercerita pertemuan saya dengan Tuhan Yesus. Saya bercerita bagaimana saya mengalami Tuhan setiap kali saya ibadah. Saya bercerita tentang bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup saya. Saya mengatakan, tanpa Tuhan, aku yakin aku tidak akan menjadi sekuat sekarang. Tanpa Tuhan, aku yakin bahwa aku tidak akan memiliki apa yang aku miliki sekarang. Karena semua yang aku miliki itu dari Tuhan. Akhirnya mereka mulai mengerti, mereka mulai percaya, dan akhirnya mereka memberikan keputusan itu kepada saya. Mereka berkata, "Kamu sudah besar, kamu sudah bisa menentukan jalanmu sendiri. Kamu yakin dan percaya bahwa itu adalah jalan yang baik ketika kamu milih." Ketika saya melakukan hal ini, saya merasa itu senang. Berminggu-minggu, berhari, berbulan, bertahun saya berpaku pada pertanyaan ini. Saya takut dengan reaksi keluarga saya takut jika akhirnya nanti saya akan diusir, atau mungkin seburu-burunya saya akan dicoret dari kartu keluarga. Namun pada kenyataannya mereka menerima saya. Aku terus mengatakan dalam hati saya bahwa keluarga saya menjaga saya, tapi saya terus khawatir, saya terus berpaku pada pemikiran saya sendiri. Namun pada kenyataannya Tuhan tolong saya. Tuhan memberikan jawabannya. Dan orang tua saya, keluarga saya tetap menerima saya. Jadi setelah itu saya mulai bercerita terhadap beberapa teman-teman saya, teman-teman dekat saya. 80% dari mereka mencemooh saya, berhenti berteman dengan saya. Jadi berpuluhan teman, hanya tersisa 3. Hanya 3, saudara. Saya merasa kehilangan teman. Namun Tuhan gantikan teman-teman saya yang hilang dengan teman-teman saya di gereja. Saya percaya ketika sesuatu boleh hilang dari hidup saya, Tuhan akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Saya percaya ketika satu persatu teman, satu persatu hal hilang dari hidup saya, Tuhan gantikan yang lebih baik. Dan itu benar terjadi, saudara. Itu benar terjadi dalam hidup saya. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus saya dibaptis dan saya mengalami sukacita. Ya, sungguh luar biasa pada waktu itu. Saya mengalami sukacita dan kedamaian yang sangat-sangat luar biasa pada waktu itu. Untuk saudara-saudara yang mengalami kisah seperti saya, yakin dan percayalah bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Ialah firman Tuhan di Yesaya 41:10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yakin dan percayalah pada Tuhan, karena Tuhan akan menolong engkau. Sekian kesaksian dari saya, semoga memberkati. Yesus Tuhan. Baiklah saudara, sungguh kesaksian yang luar biasa yang kita dengarkan dari saudara kita. Dia mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya dan melalui kesaksian-kesaksian yang telah dia dengar. Jadi marilah saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita membagikan kasih dan karunia Tuhan itu, kita membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Kita menjadi terang bagi saudara-saudara kita, kita menyampaikan kasih, sukacita
sukacita kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan dapat datang kepada Tuhan Yesus, memberikan kemuliaan bagi namanya. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi saudara, firman Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita pegang teguh firman Tuhan, kita tetap percaya padanya bahwa Tuhan akan memberikan mukjizat-mukjizat yang terbaik bagi kita. Kehidupan kita aman bersama dengan Dia, masa depan kita akan aman. Dia akan selalu menuntun kita untuk menjadi generasi-generasi penerus yang luar biasa di dalam Dia. Amin saudara. Baiklah, sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari Channel Khotbah Pendeta mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.